Halo semua, kembali lagi ketemu dengan Bapak, yaitu Komang Adi Gunawan di mata pelajaran online Front Office kelas 12 Akomodasi Perhotelan SMK Negeri 3 Kintaman. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai layanan telepon operator atau TO di Front Office atau di kantor depan. Jadi setelah kita sudah melaksanakan penilaian harian kemarin di ruang lingkup Front Office, kita akan melanjutkan ke materi layanan telepon operator. Jadi silakan simak video dan penjelasan yang nanti akan Bapak berikan. Selain penjelasan, jadi nanti di videonya juga akan ada slide materi ya. Jadi silakan belajar dan selamat belajar meskipun kita dalam keadaan pandemi. Adapun agenda atau topik pada pembelajaran online di pertemuan kali ini, yang pertama itu kita akan membahas mengenai tata cara menerima telepon. Dan yang kedua, ada hal-hal yang perlu dihindari dalam komunikasi melalui telepon. Nah, yang ketiga, ada cara melakukan panggilan telepon. Yang setelah keempat ada etika bertelepon. Nah, yang kelima ada hotel spelling board. Ya, yang keenam ada pegging and wake up call service. Ya, ada pegging and wake up call service. Yang ketujuh ada jenis pelayanan telepon operator. Dan yang kedelapan, yang terakhir ini adalah alat dan formulir yang digunakan di telepon operator. Jadi itu adalah agenda yang perlu itu ya dipelajari di materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita lanjut saja. Nah, yang pertama ini ada yang pertama ini kita ada cara menerima telepon. Nah, tata cara menerima teleponnya yang pertama ini adalah banyaknya dering. Nah, jadi begitu berdering, kita harus fast respon sebagai seorang petugas telepon operator. Begitu dering sekali langsung diangkat. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika udah kita mengangkat telepon, otomatis kita sudah melakukan greeting gitu ya, dan memperkenalkan diri. Nah, misalkan Om Swastiastu atau good morning atau good afternoon atau good evening, seperti itu. Langsung sebutkan departemennya atau identitasnya, nah, baru tawarkan bantuan. Salah satu contoh kalimatnya, good morning, Mang Adi speaking, who may assist you, boleh seperti itu. Atau good morning, telepon operator speaking, who may assist you, nah, seperti itu. Jadi itu adalah kalimat pertama yang perlu diucapkan saat kita mengangkat telepon itu sendiri. Jadi begitu dering, begitu tring itu udah berbunyi teleponnya langsung angkat. Ya, jangan didiamkan apalagi isi menunggu lama. Seperti itu. Nah, mungkin yang bisa dibahas lagi. Ini ada yang kedua, ini ada profesional dan menyenangkan. Nah, juga ada bahasa yang baik dan benar. Nah, jadi kalau jadi petugas telepon operator itu kita harus menguasai bahasa yang baik dan benar. Nah, mohon maaf saja kalau bahasa Bapak tidak baik, maklum saja ya, karena Bapak juga bukan jurusan pendidikan bahasa Inggris, juga Bapak juga bukan jurusan perhotelan, dan kan di sini adalah Bapak jurusannya adalah PJOK, ya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Tapi karena kekurangan tenaga pendidik ya di sekolah ini, makanya Bapak mau mengampu pembelajaran materi pendidik ini. Jadi intinya kita ini sama-sama belajar ya. Jika kalian seandainya lebih tahu, silakan kita berdiskusi ya, kita sambil belajar bareng-bareng seperti itu. Kalian belajar di sini, Bapak juga ikut belajar. Nah, setelah itu ada juga identitas jelas seperti itu ya. Jadi udah dari jelaskan di awal mengungkapkan identitas. Nah, setelah itu memastikan lawan bicara. Jadi ketika kita udah mengangkat telepon, udah menawarkan bantuan, setelah itu tamunya menjawab, kita harus menanyakan atau memastikan siapa yang ajak kita bicara. Misalkan salah satu contoh kalimatnya, may I know your name, where are you from, nah seperti itu ya. Jadi kita tahu siapa yang kita ajak bicara.
ya. Nanti juga ada data-data yang diperlukan nanti seperti itu. Nah, setelah kalian sudah mengetahui siapa yang ajak kalian bicara, nah kita sudah bisa menyebut nama yang kita ajak lawan bicara. Misalkan namanya Mr. John, my name is John Lennon, seperti itu. Berarti Mr. John, dipanggilnya Mr. John, Mr. John. Setiap ada ingin bertanya, bilang Mr. John, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada lagi menciptakan kesan yang penuh perhatian. Nah, seperti itu artinya perhatian dengan pada saat kita mendengarkan mendengarkan tamunya bicara, kita harus perhatian. Nah, setelah itu menciptakan kesan yang penuh perhatian sudah. Yang selanjutnya ada bijaksana, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini ada menciptakan kesan yang penuh perhatian. Nah, di sini artinya menciptakan kesan yang penuh perhatian ini ketika lawan bicara kalian atau customer atau tamunya mengungkapkan atau mengatakan sesuatu, kalian dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Nanti ketika di terakhir saat menyimpulkan, kalian tidak salah nanti tentang apa yang diminta oleh tamu. Kalian juga harus bijaksana, seperti itu. Dan juga ada lagi, pastikan dulu siapa yang menjadi lawan bicara, sama ya, seperti memastikan lawan bicara, seperti itu. Nah, itu selalu menyebutkan nama penelpon dilengkapi dengan sebutan Mr. atau Mrs. ya, Bapak atau Ibu, tergantung tamunya. Kalau tamunya ini adalah Indonesia ya Bapak atau Ibu. Kalau seandainya tamunya ini adalah orang asing gitu ya, bagi menggunakan bahasa Inggris ya Mr. atau Mrs. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh tamu ya, misalkan tamu itu ingin menghubungi temannya yang berada di hotel kita harus menyampaikan pesan atau menghubungkan telepon atau menyampaikan pesan itu kepada orang yang tepat yang dituju oleh tamu. Nah, makanya di sana nanti ketika di telepon operator kalian menerima telepon ya dari tamu itu sendiri, kalian akan menemukan berbagai banyak layanan atau permintaan yang diminta oleh tamu. Salah satu contoh mungkin dia ingin melakukan sambungan interlokal, sambungan lokal maupun sambungan internasional. Ataupun customer atau tamu yang kalian handle nanti bisa menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, ketika menyampaikan pesan atau menghubungi seorang ini, kalian harus dengan benar menyambungkan telepon atau menyampaikan pesan pada orang yang memang dituju. Nah, selanjutnya lagi ada juga menciptakan kesan tenang, sabar, tulus, serta penuh perhatian ya, kembali seperti yang Pak sebutkan. Nah, setelah itu untuk meminimalisir kesalahan, kalian juga harus mencatat pesan-pesan yang disampaikan oleh tamu. Jadi datanya itu harus pas, jadi apa yang diminta oleh tamu, apa yang ingin disampaikan oleh tamu kepada rekannya, kalian itu harus mencatat seperti itu. Nah, dan setelah itu, setelah saya mencatat pesan, kalian juga harus meminta nomor telepon dari tamu yang menelpon kalian. Jadi nomor penelpon itu sekalian diminta. Nah, yang selanjutnya juga ada kalian ini meminta maaf, itu ya apabila kalian membuat suatu kesalahan yang tidak disengaja, gitu ya. Dan yang terakhir itu ya mengakhiri pembicaraan dengan tepat. Di sini artinya kalau sudah semua permintaan tamu, semua keinginan tamu sudah terselesaikan dan sudah tepat dengan kalian menyimpulkan terakhir, berarti kalian baru bisa mengakhiri pembicaraan dengan tepat. Nah, setelah itu kalian mengucapkan salam ketika mengakhiri pembicaraan. Nah, ketika mengucapkan salam ini artinya kalian ini bisa menyampaikan magic word kepada tamu. Misalkan thank you for calling us, seperti ya, and have a good day, seperti itu. Terima kasih telah menelpon kami dan semoga hari Anda menyenangkan. Nah, tunggu tamu menutup telepon. Nah, setelah itu baru kalian letakkan gagang telepon dengan pelan. Nah, seperti itu. Itu adalah kurang lebihnya adalah tata cara menerima telepon. Nanti untuk materinya bisa nanti Pak share via PDF ya di grup seperti itu. Baik anak, di slide ini gitu ya, atau di pembahasan selanjutnya ini adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam komunikasi melalui telepon. Nah, yang pertama ini adalah memakai bahasa yang informal kepada penelpon yang baru kita kenal.
ya. Nah itu, jadi jangan ngawang-ngawang nanti ketika angkat telepon ini kita tidak sopan, tidak memakai bahasa yang formal itu, jadi harus formal. Nah yang kedua ini berbicara dengan orang lain sewaktu bertelepon. Nah nanti kalian ketika sedang bertelepon dengan tamu, sedang menerima telepon dengan customer ya, atau dengan guys gitu ya, jadi kalian fokus dengan tamunya saja. Tidak boleh nanti ketika kalian berbicara pada saat tamu kalian menjawab pertanyaan dari rekan kerja kalian. Nah seperti itu tidak boleh. Nah, ini mudah untuk dipahami ya. Yang ketiga ini ya, tidak boleh juga berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Nah kadang-kadang kan ada kebiasaan, ada yang mengunyah permen karet, ada yang sambil minum air mungkin saat bicara. Nah itu tidak boleh ya. Nah ada juga berbicara ini terlalu banyak basa-basi, tidak boleh ya. Nah untuk menghemat nanti mungkin biaya tamunya ya yang menelpon ini, biar to the point aja, biar cepat gitu, karena kan bebannya banyak kalau nelpon dari luar negeri ke sini ya, ke Indonesia seperti itu. Nah juga tidak boleh berbicara dengan nada kasar atau membentak seperti itu ya, jadi nggak boleh. Apalagi berbicara dengan nada memerintah ya. Kalian pasti sudah diajari kayaknya kalau nggak salah di pelajaran bahasa Indonesia, itu adalah intonasi nada. Jadi mana merupakan kalimat tanya, mana merupakan intonasi nada berupa kalimat perintah, dan intonasi nada lainnya atau kalimat suruh, mungkin kalimat permintaan gimana intonasinya. Nanti kita akan sambil belajar. Coba ingat kembali ya. Yang selanjutnya ini, jangan biarkan penelpon ini terlalu lama tanpa penjelasan yang belum kalian ketahui ya. Jadi ketika tamunya ini menanyakan sesuatu gitu ya, jika kalian merasa tidak bisa menjawab, jadi bilang saja ke tamunya, mohon maaf untuk pertanyaan Bapak, Tiang akan tanyakan dulu dengan atasan Tiang atau dengan manajer Tiang itu atau manajer saya. Nanti ketika sudah kami mengetahui jawabannya, kami akan menghubungi Bapak kembali. Seperti itu. Jangan nanti ketika ditanya kalian sudah tidak tahu, didiamkan lagi pura-pura berpikir ya, nggak boleh ya. Kalau memang penelpon permintaannya atau pertanyaannya itu tidak ada, bilang saja langsung kepada tamunya. Dan nanti ketika apa yang diminta sudah ada, kalian boleh menghubungi tamu tersebut kembali. Seperti itu. Nah yang ke-8 ini, tidak boleh penelpon ini ditransfer berkali-kali atau ditransfer ke nomor yang salah. Itu tidak boleh. Misalkan tamunya ini ingin menghubungi temannya di kamar 102. Nah mungkin karena keteledoran kalian, nanti kalian bisa mentransfer teleponnya ini ke 202, ya nggak boleh ya. Jadi kalian makanya harus teliti bekerja. Nah yang ke-9, ada nada dan intonasi terkesan malas dan tidak ramah ya. Misalkan salah satu contoh, good morning gitu ya, see you. Nah itu berarti petugasnya ini ngantuk ya, tiap ya, seperti itu nggak boleh ya. Jadi harus semangat, harus energi ya. Meskipun kalian tidak kalau kalian menjadi petugas telepon operator, meskipun kalian tidak berhadapan dengan tamu, ketika kalian greeting, ketika kalian berbicara itu ya harus sambil senyum ya. Pasti akan beda kelihatan. Kalau tidak percaya silahkan coba sendiri ya. Nah yang terakhir ini, ada lupa menyampaikan pesan pada orang yang disampaikan. Nah itu ya, jadi karena kalian tergesa-gesa banyak pekerjaan, kalian lupa mencatat pesan yang ingin disampaikan oleh tamu kepada rekannya. Nah jadi untuk meminimalisir hal tersebut, kalian harus mencatat pesan yang diberikan kepada tamu atau yang ingin disampaikan kepada tamu, kepada rekannya. Nah jadi itu sih hal-hal yang perlu dihindari dalam komunikasi melalui telepon. Jadi silakan banyak literasi ya. Kalau penjelasan Bapak tidak cukup atau kurang dimengerti, silakan juga bisa diskusikan di grup
WhatsApp kelas ya, kelas kalian nanti yang silakan, atau japri Bapak untuk bertanya juga boleh, tidak apa. Oke anak, kita kembali lagi lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu bagaimana tata cara kita sebagai telepon operator melakukan sebuah panggilan telepon. Nah, yang pertama ini adalah merencanakan panggilan telepon Anda. Nah, yang dimaksud merencanakan telepon ini adalah terjadi apabila, gitu ya. Jadi apabila kalian menerima telepon dari luar hotel, misalkan nama tamunya di luar ini adalah Mr. Jack, ingin menghubungi Mr. John Peterson yang menginap di hotel kita. Tetapi pada saat kita menyambungkan atau mentransfer panggilan teleponnya ke Mr. John Peterson, Mr. John tidak ada di dalam kamarnya. Seperti itu. Jadi kalian harus menghubungi Mr. John kembali apabila Mr. Jack ingin meninggalkan pesan. Salah satu contoh ketika kita sedang mentransfer atau menyambungkannya kepada Mr. John tidak ada. Jadi yang harus disampaikan ke Mr. Jack adalah permintaan maaf. Nah, salah satu contoh kalimatnya adalah seperti ini. I am sorry Mr. Jack, Mr. John Peterson is not available. Would you like to leave a message? Nah, jadi itu adalah kalimat yang perlu disampaikan kepada Mr. Jack. Nah, ketika kalian mengucapkan kalimat itu, jika ada yang pesan yang ingin disampaikan oleh Mr. Jack, nah pesan itulah yang harus kalian catat dan nanti kalian harus menghubungi Mr. John Peterson seperti itu. Itulah salah satu contoh ya. Jadi di sana kalian merencanakan telepon. Ya, jadi merencanakan telepon jalan sudah jelas kemana kalian akan melakukan panggilan. Jadi itu yang disebut merencanakan. Nah, ketika kalian langsung, ya jadi tidak usah merencanakan lagi. Misalkan langsung ke kamar 102, kamarnya Mr. John Peterson, ya langsung disambungkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini yang kedua yaitu kalian harus memperhatikan peralatan yang kalian gunakan. Nah, jadi kalian sebagai seorang petugas telepon operator harus sudah menguasai alatnya. Apa alatnya? Nah, peralatannya yaitu berupa PABX dan PMBX ya. Perbedaannya adalah Private Automatic Brake Exchange dan Private Manual Brake Exchange. Ya, jadi itu saja alat yang digunakan oleh telepon operator. Ya, berbagai telepon kan sudah umum ya, pasti digunakan seperti itu. Jadi itu harus dikuasai oleh seorang petugas telepon operator. Ketika teleponnya ini sudah diangkat, jadi ya ketika teleponnya sudah diangkat, pasti tamunya ini akan menjawab terlebih dahulu maupun tidak, itu tergantung dari tamu ya. Jadi ketika tamunya menjawab John speaking gitu ya, jadi kita langsung greeting dan perkenalkan diri. Itu adalah SOP. Salah satu contoh kalimatnya adalah seperti ini. Good morning Mr. John, Adi speaking, I am from telepon operator. Sorry ya. I have a message for you. The message from Mr. Jack, your friend. Mr. Jack wants to meet you at Dausa Inn restaurant at 7 PM tonight. Nah, itu ya. Jadi itulah salah satu contoh kalimat yang kalimat menyampaikan pesan kepada Mr. John. Nah, bagaimana kalimatnya kalau kalian menyambungkan telepon dan tamunya itu ada di kamar? Jadi sudah nyambung teleponnya, apa yang kalian ucapkan? Silakan dicari ya. Ini kita akan bahas sama-sama seperti itu. Nah, lanjut di bagian selanjutnya ini adalah kemukakan maksud Anda menelpon. Tadi sudah ya, ketika sudah diangkat teleponnya langsung kemukakan apa yang Anda inginkan atau apa yang ingin Anda sampaikan. Jadi langsung itu dalam satu paket nomor 4 dan 5. Lanjut ya, yang keenam, di sini ada menyampaikan dan meninggalkan pesan. Misalkan salah satu contoh ini Mr. John ingin menyampaikan pesan kepada Mr. Jack ya, bahwa misalkan dia bisa atau dia tidak bisa dengan alasan tertentu, nanti silakan kembali catat pesan yang ditinggalkan oleh Mr. John untuk Mr. Jack. Nanti kalian harus menghubungi Mr. Jack lagi, apakah Mr. John-nya bersedia ketemu jam 7 malam ini di Dausa Inn Restaurant atau tidak. Nanti itu yang disebutkan dengan meninggalkan atau menyampaikan pesan. Nah, yang terakhir anak, nah ini adalah akhiri pembicaraan telepon dengan ucapan magic word. Nah, itu ya. Nah, misalkan
I'm sorry for your calling, gitu ya. Atau I'm sorry for disturb your time. Have a good day. Itu boleh ya, bahasa Indonesia. Mohon maaf lah mengganggu Anda, gitu ya. Jadi semoga hari Anda menyenangkan. Nah, silakan tutup teleponnya kembali dengan pelan-pelan. Nah, jadi itulah cara melakukan panggilan telepon anak. Jadi sangat mudah sekali. Nanti kita tinggal tinggal membuat percakapannya untuk kita praktekkan. Nah, setelah materi ini kita akan praktik ya. Jadi praktiknya nanti kalian mungkin membuat video ya. Oke anak, kita ke slide berikutnya. Ini adalah etika bertelepon. Maaf ya Bapak sedikit batuk-batuk karena kondisi juga kurang fit seperti dalam membuat video ini ya. Nah, jadi kalau etika bertelepon ini hampir sama penjelasannya itu dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat bertelepon ya. Jadi hampir sama. Nah, yang pertama ini dilarang membicarakan informasi rahasia. Nah, yang kedua, jangan berbicara terlalu keras. Jadi harus lemah lembut dan gemulai gitu ya. Jadi lemah lembut gemulai gimana ya? Silakan belajar ya. Belajar yang lemah lembut itu ya. Seperti katanya itu halus ya. Nah, lanjut ya. Nah, jangan berbicara dengan orang ketiga selagi bertelepon, itu sudah tadi. Nah, ya. Yang keempat, batasi pembicaraan telepon pribadi atau pembicaraan yang bersifat pribadi di telepon itu hindari dengan tamu. Ya, beda halnya kalau udah di luar jam hotel, siapa tahu nanti kalian kecantol, tamunya kecantol dengan kalian, itu beda lagi urusannya. Tapi ketika kalian bekerja profesional lah, ya seperti itu. Nah, lanjut, jangan biarkan telepon dalam posisi terbuka. Jadi salah satu contoh ini, teleponnya itu tidak ditaruh pada tempatnya, melainkan di sampingnya tidak. Nah, kalau telepon rumah itu kan isi tombol ya di bawah gagang telepon itu. Nah, harus kena dia pas taruhnya. Jangan nanti biarkan terbuka gagangnya, nanti ada yang nelpon nggak mau masuk dia. Seperti itu. Nah, lanjutkan. Nah, perhatikan perbedaan waktu Anda dengan waktu yang ditelepon. Nah, mungkin kalau kalian sadar, jadi ya, jadi di ruang praktik di SMK Negeri 3 Kintamani kan ada beberapa jam yang menunjukkan waktu di masing-masing benua atau masing-masing negara. Seperti Jakarta berbeda dengan kita ya. Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah kan beda 1 jam. Nah, ketika dengan New York atau dengan Amerika berapa jam? Ketika dengan Jepang atau dengan Australia berapa jam? Seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Jadi harus tahu kalian seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini jangan monopoli telepon. Nah, artinya monopoli telepon ini ya, ketika kalian ingin menghubungi orang lain itu ya, yang berhubungan dengan sifat pribadi kalian, yang berhubungan dengan hal pribadi kalian. Misalkan kalian tidak punya pulsa nih, kalian menggunakan telepon yang ada di hotel kalian. Nah, itu tidak boleh. Itu yang namanya dengan monopoli telepon. Nah, yang selanjutnya di sini ada dilarang memberi nomor telepon tanpa seizin yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi itu adalah menjaga privasi kalian dengan tamu. Nah, kalian kan mengetahui nomor tamu Mr. Jack. Nah, jika ada yang menginginkan nomor teleponnya Mr. Jack, itu tidak boleh diberikan. Apalagi kalian tidak pernah nanya dengan tamu atau ada yang ingin meminta, itu nggak boleh ya. Kecuali ada pesan dari Mr. Jack, jika Mr. John Peterson menginginkan nomor telepon saya, boleh dikasih ya, beda lagi ceritanya. Seperti itu ya. Jadi itu etika bertelepon. Jadi rasanya ya sangat mudah untuk dipahami ya. Dan harapannya sih semua nonton video Pak ya. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Yang selanjutnya ini adalah hotel spelling bond. Nah, ini adalah pelajaran kelas 11. Ya, sebenarnya di kelas 11 ini sudah dapat sih telepon operator ya, sudah pasti itu Pak yakin sudah diajari kalian seperti ini. Namun kenapa Pak berikan lagi? Nah, karena pada masa pandemi ini Pak yakin juga belajarnya kurang maksimal gitu ya. Nah, jadi kita belajar kembali, mengingat-ingat lah istilahnya ya. Jadi nanti kalau sudah 1 tahun dapat pelajaran ini ya, kayaknya langsung ingat ya. Nah, ini ya, hotel spelling bond ini digunakan nanti untuk mengetahui ejaan tamu secara pasti.
Misalkan nama tamunya adalah Adi, ya ADI apa ADY, itu kan berbeda. Makanya kita harus menyuruh tamu untuk men-spell namanya dengan cara excuse me, Mister, can you spell your name for me? Nah seperti itu ya. Sudah dia nyepel namanya untuk kita. Si tamunya jawab Stanley atau Sue ya. Jadi namanya ini kita anggap adalah A, D, dan I. Ya jadi A for Alpha, bicaranya bilang nanti, D for Delta, and I for India, Adi. Nah seperti itu. Jadi itu kegunaan hotel spelling board. Nanti hotel spelling board ini harus kalian hafalkan. Ya nanti akan Pak tes satu untuk spell nama sendiri. Minimal bisa nyepel nama panggilan kalian. Ya. Nah seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjut ke paging and wake up call service. Jadi selain menerima panggilan dari luar hotel, gitu ya, dan wake up call service, di sini juga ada yang namanya paging service atau pemanggilan tamu. Nah, pernah nggak kalian melakukan kunjungan wisata dengan berkelompok, jadi dengan teman-teman kalian, namun pada saat kerumunan itu ya, pada saat kerumunan teman kalian ini hilang, ya, jadi kita tidak tahu untuk di mana mencari, seperti itu. Nah, ketika kalian menemukan kejadian yang seperti itu ya, jadi kalian bisa memanfaatkan jasa telepon operator yang namanya paging service atau jasa pemanggilan tamu. Nah, paging service ini merupakan pelayanan oleh petugas operator untuk melakukan pemanggilan terhadap tamu-tamu yang berada di sekitar hotel maupun di sekitar tempat wisata yang lainnya. Kalau kita berbicara secara luas, ya, tapi kalau umumnya bisa khususnya ya yang berada di sekitar hotel. Jadi diberitahukan, nah atau selama greeting dulu ya, jadi diberitahukan kepada Mr. John, jadi teman Anda Mr. Jack menunggu Anda di depan lobi hotel. Itu yang dinamakan dengan paging service ya. Nah, jadi tugas hotel untuk diminta melakukan panggilan terhadap tamu-tamu yang berada di sekitar area hotel, seperti itu. Nah, ini pemanggilan ini berdasarkan atau diminta oleh tamu itu sendiri, seperti itu. Jadi tamu yang kenal lah dengan yang akan dipanggil, seperti itu. Itu namanya paging service ya, jadi mudah untuk memahami. Nah, yang kedua ini adalah wake up call service atau membangunkan tamu. Nah, wake up call service ini adalah layanan yang diberikan kepada tamu, itu ya, pelayanan diberikan kepada tamu untuk membangunkan tamu tersebut pada jam-jam yang sudah ditentukan oleh tamu. Nah, permintaan wake up call service ini dicatat nanti di wake up call sheet. Kenapa harus dicatat? Karena nanti di telepon operator ini kan ada shift, ada pergantian shift ya. Jadi misalkan telepon operatornya di shift pagi mendapat request atau mendapat permintaan wake up call service pada jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Berarti nanti yang menangani wake up call service-nya adalah petugas yang tugas di night shift, seperti itu. Ketika hotel tersebut sudah menggunakan prepaid automatic bank exchange, gitu ya, nanti mesin e-bank ini bisa disetel otomatis berdasarkan waktu yang diinginkan oleh tamu. Jadi kita gampang kerja. Ketika ada tamu yang menginginkan wake up call service, kita langsung input saja atau kita masukkan saja di program PIBX. Nanti sesuai program seperti alarm dia ya, seperti alarm, nanti ketika tentukannya waktunya itu jam 4 pagi, nanti telepon di kamar yang bersangkutan atau yang menginginkan permintaan akan berdering secara otomatis, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ketika hotelnya belum mempunyai PABX melainkan hanya PMBX ya, private manual bank exchange, jadi dilakukannya secara manual. Jadi kita menelpon menelpon tamu sesuai dengan nomor kamar yang dituju. Jadi awas ya, salah menelpon ya.
seperti itu anak. Nah, itu tadi ya. Jadi ada paging and wake up call service. Jadi pasti udah tahu, udah paham dah perbedaannya dengan yang Pak jelaskan ya. Kecuali yang nggak nonton video ini ya tentu saja nggak paham ya. Seperti itu. Lanjut anak. Ini namanya adalah jenis layanan telepon ya. Nah di sini ada yang pertama ini adalah hubungan antar departemen di dalam hotel ya. Jadi bisa menggunakan telepon. Kalau hubungan antar departemen dalam hotel ini ya nomornya ya hanya 1, 2, 3, 4, misalkan 1 for front office, nomor 2 for housekeeping department, nomor 3 for engineering department, nomor 5 for food and beverage. Nah itu jadi disimbolkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu tergantung dari hotel itu sendiri. Ada juga memakai 01 atau 11, itu tergantung juga dari selera masing-masing hotel. Lanjut yang kedua, ini adalah hubungan lokal, yaitu hubungan telepon dalam satu kode area atau satu wilayah. Nah, pernah mendengar kalau di sini ya, kalau di sekitar kita 0366 seperti itu ya. 0361 itu antara satu wilayah ya, terkabupaten bisa Pak contohkan. Mungkin 0366 apa punya ya Denpasar apa kalau nggak salah ya. Jadi kalau mau telepon rumah ke area tersebut, ke area Denpasar, pasti memakai 0366 apa 0361 Pak lupa ya. Tapi kalau mau beda wilayah, kita dari Bangli misalkan 0361 ingin menelpon ke Denpasar 0366, kita harus menginput 0366 dulu baru diikuti dengan nomor telepon tujuan seperti itu. Nah, hubungan interlokal ini adalah hubungan antar wilayah, saluran ke wilayah lain, antar kota atau antar pulau. Seperti itu ya. Itu yang membedakan. Atau di sini juga kalau dibacanya di slide itu berisi juga sering disebut dengan long distance call seperti itu. Nah, yang terakhir yang keempat ini adalah hubungan internasional, yaitu hubungan telepon dari satu negara ke negara lainnya. Ya, atau overseas call. Nah jadi itulah jenis layanan telepon ya. Jadi ada 4. Ini mohon diingat ya, nanti kalau keluar pada saat penilaian harian bisa menjawab. Oke anak-anak, selanjutnya adalah alat yang digunakan telepon operator dan formulir-formulir yang digunakan di telepon operator. Nah kalau alat ya, ada 2 alat ya, 2 jenis alat ya. Yang pertama ini adalah PEBX dan yang kedua adalah PMBX. Yang pertama itu Preferred Automatic Brake Exchange. Adalah peralatan dengan sistem tombol yang dihubungkan langsung tanpa melalui operator. Nah, sedangkan Private Manual Brake Exchange atau PMBX adalah peralatan dengan sistem colok yang dihubungkan melalui operator. Nah, peralatan lain berupa timer, sound system, tape recorder, dan rak informasi. Itu yang peralatan yang digunakan ya. Jadi ada otomatis, ada manual. Nah, pasti yang bagusan yang otomatis seperti itu. Nah, yang selanjutnya bisa kalian lihat di layar kalian, ini adalah formulir yang digunakan oleh bagian telepon operator. Di sana yang pertama adalah telepon bill ya. Jadi formulir digunakan untuk mencatat biaya penyambungan telepon. Formulir ini untuk penagihan nanti kepada tamu. Nah, jika ada tamu nanti yang menginginkan panggilan internasional, gitu ya. Jadi nanti biaya teleponnya itu akan dibebankan ke rekening tamu seperti itu. Jadi yang digunakannya adalah telepon set atau telepon bill seperti itu. Nah, lanjut yang kedua ini adalah telepon summary. Nah, formulir untuk mencatat semua permasalahan keuangan biaya telepon selama 24 jam. Jadi nanti kayak laporan ya, tabel berbentuk laporan, itulah yang digunakan untuk mengetahui panggilan yang terjadi ya pada satu hari full ya. Berarti nanti ada datanya masuk ke telepon summary. Nah lanjut di wake up call sheet. Nah, formulir untuk mencatat permintaan wake up call dari tamu. Nah, tamu yang ingin dibangunkan nanti berdasarkan wake up call sheet. Jadi ada sebuah kesepakatan sebelumnya kalau ingin membangunkan tamu. Jadi jangan ngawal-ngawal langsung membangunkan tamu tanpa diinginkan ya, salah ya. Jadi sebelumnya ada waktu yang disepakati.
Nah, biasanya tamu-tamu yang menginginkan layanan wake up call service ini, tamunya itu berpergian jauh, ya, pergian jauh keliling Bali sampai ke Gok Melong Bali, tamu Lali. Tapi besoknya atau jam berapa atau tamu waktu istirahatnya itu sedikit, gitu ya. Jadi meminta dia wake up call service namanya. Nah, apabila nanti ketika wake up call service sesuai dengan sesuai dengan jam yang ditentukan, tamunya ini nggak ngangkat telepon gitu ya. Kalian juga sebagai telepon operator harus peka terhadap hal ini. Nah, silakan cari tamunya, bangunkan dia dengan knocking door atau mengetuk pintu. Nah, seperti itu. Jadi biar tidak salah nanti. Biar layanannya ini menunjukkan kita itu perhatian dengan tamu. Seperti itu. Form ya. Gitu. Yang terakhir, formulir yang digunakan di sini ada message form. Nah, jadi kalau message form ini tentunya formulir yang digunakan untuk mencatat pesan yang akan disampaikan kepada tamu. Nah, itu nanti dicatatnya di message form. Seperti itu. Nanti kita akan bahas pada video lain ya, bagaimana cara mengisi keempat formulir ini. Ya, atau mengisi formulir yang secara umum aja biar gampang. Oke anak, jadi tidak terasa ya hampir 40 menit ya. Nggak terlalu banyak sih habis kuotanya. Kalau ada wifi ya, kalau ada wifi nggak habis kuotanya. Gitu. Jadi sekian video pembelajaran online front office pada kali ini. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Goodbye.